Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi anbiya ila malaikatil awla awla ila aba ila hadithati bishur Allah sahih wa kitab asyik Abi Hamid Muhammad al-Qusan شيء شيء عادل على شيء صبر سلسل الذي شيئا ناحية علمي آل سلسلتهم على أمينا قوم الفاتحة A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini 1141. Mujaddidan adallahu min hadha taqriban sa'asun thumma nulindu mu'thira fi akhir salatika inda akhir salatira bidu'a ilmatul kelawan donga kang den riwayataken saking Kanjeng Nabi ma'at tawadu sartane andhap asar wal khusyuk lan khusyuk wa dharaah lan tegese andhap asar wal jihad lan DPDP saddiq ar-raja lan temenana sira ing anggone ngarep-arep bil ijabah kelawan oleh disembadani kali Allah. Jadi ketika kita si akhir salat kita berdoa, doa dibarengi dengan rasa tawadu, khusyuk, DPDP, terus rojaknya kita kuatkan, rojak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada hadis begitu, ana bizanni abdi bi, aku ana ing dalam persangkaan hambaku marang aku. Nah, kalau kita itu rojaknya kuat, Allah insya Allah akan mengabulkan doaku. Nah, itu ya akan dikabulkan. Wa asyrik fi du'aika abawain, barengno sampean ing dalam donga sampean ing bapak ibu sampean. Sawise bapak ibu wa asyairil mukminin lan sekarine wong-wong mukmin. Waqsid inda taslim assalamu alal malaikah al-hadirin. Jadi setelah selesai doa untuk sendiri, terus jangan ditinggalkan mendoakan kedua orang tua dan orang-orang Islam semuanya. Setelah itu salam. Nah, ketika salam, tujukan salamnya itu kepada malaikat dan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diniati salam kepada malaikat dan yang hadir, jamaah yang di situ.
Wanwi khutbah sholati bihi lan niyato mungkasi sholat kelawan salam. Wastas'il syukrallah lan akhtim khutbah sholati bihi akhiri diniati mengakhiri sholat dengan salam kepada malaikat dan sa'ir mukminin. Wastas'il syukrallah dan rasakan dalam hati kita ini mensyukuri Allah SWT atas taufiknya di itmami hadi ta'ah karena bisa menyempurnakan sempurnanya sholat, menyempurnakan sampai salam itu namanya bisa diberi sampai salam, tidak tengah-tengah terus diambil dicabut. Tapi ya tawaham lan nyipto sira anak kasarikum wad'un wong kang pamit salati ka ahli barang salat ira kang iki. Ketika salat yang baru saja dikerjakan itu ketika salamnya itu katanya niat pamit mungkin ini salat terakhir. Setelah ini rubbama la ta'ishu wa anaka dan satu salah rubbama la ta'ishu kadang-kadang orang urip limiti aman sepadane nglakoni salat kaya ngene iki. Ya itu kan hal yang mungkin. Makanya agar kita ini selalu ingat bahwa kita ini apa kata Allah, diambilnya kapan kita tidak tahu. Jadi jadikan salat ini yang baru saja dikerjakan merupakan salat muwaddi, salat wong sing pamit. Pokoknya dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi awsahu arang wong kang paling wasiat sapa Kanjeng Nabi ing ladzi sholli salatam muwaddi'in. Salat sira kaya salate wong kang pamit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau kita seperti ini kan kita terus memperbanyak istighfar, terus hati-hati dalam melaksanakan amalan-amalan, jangan sampai perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Sumas nuling rasa akan nasiro kalbaka ing hatiro al-wajal wal haya ikmuti wal haya lan isin ina taksir saking sembrono kesalahan ing dalam salat. Rasa khawatir, rasa malu aku kok menjalankan salat koyo ngono akeh kekurangane bolak-balik lali mengerjakan salat tapi gak iling Allah. Khaf Allah tuqbal salatuka. Wadiyo naman yang ora diterima salat piro. Khawatir jangan-jangan salatnya itu tidak diterima. Pantakun ngamputan bidam bin zahirin au batinin dan takutlah jangan-jangan kamu itu orang yang dimarahi sebab adanya dosa yang lahir dan batin. Dosa yang lahir atau dosa yang batin itu juga kita supaya
mengkhawatirkan jangan-jangan aku merupakan orang yang dibendu oleh Allah karena adanya dosa, baik dosa itu dosa lahir atau dosa batin. Kalau sudah begitu faturudda, maka sebagai tintalah apa salatuka, salat ilo fi wajhika yang dalam arah ilo. Jadi khawatir karena perbuatan dosa yang lahir atau yang batin menjadikan salatnya tidak diterima. Tapi juga jangan hanya khawatir toh, turju ngarep-arep madhalika salatane ala lewati ayak balaha bikaromi wa fadlihi. Muga kalayan sifat lomane Allah, sifat kanugrahan Allah, Allah kersa nrimo salatku sing koyo ngene. Apa cacate ini merasa melakukan salat yang sempurna. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kana ana sapa Yahya bin Kisab. Yahya bin Kisab idza shalla maka tamasya Allah tu'rafu alika abatus shalah. Nalika nglamakan salat meneng ing dalem mangsa kang suwi, mangsa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi mangsa sing suwi. Tu'rafu alika abatus shalah, yang kelihatan pada Yahya apa tanda-tanda sedih ana ing jroning salat. Jadi pucut ngono karena khawatir, takut. Karena Ibrahim yang kutu pada salat saatan. Syekh Ibrahim itu setelah salat itu diam sampai semangsa. Anahu marid, koyo-koyo wong kang sakit. Ada tafsir salatil khashiin. Ini adalah perincian salate wong-wong sing padha khusyuk alladzina hum fi salatihim, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khashi'un, padha khusyuk. Salate wong sing padha khusyuk koyo ngene. Setelah salat kelihatan kekhawatirannya. Alladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salatnya. Alladzina hum ala salatihim daimun, dan orang-orang yang selalu menjaga terus-menerus langgeng melaksanakan salat. Alladzina hum yunajuna Allah ala qadri istita'atihim bil ubudiyah, dan orang-orang yang mereka adalah berbisik-bisik kepada Allah, munajat pada Allah sekadar kemampuan mereka dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Falyarid al-insan nafsahu ala hadis salat, mongko mentono wong ing awake dhewe ing atase iki salat. Jadi salatnya diri sendiri ini gimana? Coba sama enggak dengan salatnya orang-orang yang khusyuk, dengan salatnya orang yang selalu menjaga
pelaksanaan sholatnya, terus tidak pernah meninggalkannya. Falyurid al-insan nafsahu ala hadhihi sholat fabil qadri alladhi yassara lahu minhu yambaghi ayafrah wala ma yamut yambaghi ayatahassar. Dengan kadar yang dia bisa mudah menjalankan khusyuk, seyogyanya dia bisa merasa senang. Tapi ketika dia mengingat yang tidak bisa khusyuk, maka seyogyanya dia itu nelongso. Jadi seberapa dia punya penilaian sholatnya, ada yang khusyuk, ada yang enggak, itu katanya disuruh kalau bisa khusyuk ya senang, terima kasih pada Allah yang telah menjadikan dia itu bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk. Ketika dia ingat akan sholat yang tidak khusyuk, dia sedih kenapa kok aku masih seperti itu, lepas. Jadi orang itu kan seperti itu, kalau masih latihan itu khusyuk, lepas, nggak khusyuk aneh. Jadi dia supaya punya perasaan seperti itu agar bisa mengobati fi mudawati dzalik yang bagi ayajtahida dalam pelaksanaan mengobati, membenarkan, merawat sholat yang ada peningkatannya, itu katanya disuruh harus rajin metentang ya apa caranya ben iso terus mulai dari awal sampai akhir khusyuk. Jadi dirinya itu harus punya perasaan memaksakan diri untuk bisa tetap hadir bersama Allah. Gitu. Ini kan berarti orang itu setelah selesai mengerjakan tidak langsung, tapi dia akan menilai, akan melihat, akan meneliti bagaimana sholat saya yang sudah saya kerjakan tadi. Itu nanti akan nampak. Karena kan kita orang yang tahu dengan pelaksanaan amalia kita sendiri. Jadi kita akan merasa ketika aku masih berdiri baca Fatihah, aku masih bisa langsung hadir dengan Allah SWT. Tapi begitu aku sujud ruku, lepas, ya Allah, kenapa aku nggak bisa selalu dengan Allah SWT? Kita lihat begitu masih belum. Itu ya. Kemarin kita kan diberitahu ketika takbir itu tangan ini siji dua ada di atas, ya. Terus yang ini ke sini ke bawah. Terus yang sebelahnya ke sini. Ini dalam pantauan seseorang. Kemarin juga diungkapkan oleh Latifah. Katanya tulisan Allah. Ya, jadi jempolan dari hamzahnya, dua jari ini yang ada di atas itu lam, terus ini haknya. Ini aja Allah. Ketika kita berusaha menjadikan ini adalah tulisan Allah, sehingga di dalam hati itu ada nancap ingatannya Allah. Allah Akbar. Allah. Jadi
dalam rangka kita berusaha supaya bisa selalu melaksanakan khusyuan di tengah-tengah salat kita. Maka ini juga termasuk yang mengingatkan kita. Hamzah, lam, ha. Ini di atas. Ya. Itu kemarin yang bicara itu Latifah tuh. Aku kok pernah dengar orang berbuat seperti itu karena menulis kalimat Allah. Jadi jempolanya dulu anggapnya Hamzah, terus dua jari yang ada di atas tangan itu lam, terus yang ini ke bawah jari kelingking dan jari manis itu menunjukkan haknya Allah masuk ke dalam hati Allah itu. Jadi fi mudawati dzalika yang bagi ayat kita dalam rangka pengobatan apa yang telah dikerjakan oleh seseorang ketika sholat ada lepas masuk keluar masuk maksudnya khusyuk, keluar maksudnya jalan-jalan itu supaya bisa terus masuk di dalam. Maka ini harus diusahakan yang keras aja tidak metentang ditemani dipaksakan. Aku harus bisa dengan mohon bantuan pada Allah, meminta dibantu agar hatinya bisa terus-terusan khusyuk. Amma salatul ghafilin wa hiya mukhtirah. Adapun salatnya orang yang lupa mulai awal sampai akhir lupa terus, nah ingat-ingat pada Allah. Ingatnya ketika awal Allah Akbar. Itu usolli fardhu zuhri. Kalau asal usolli fardhu asri. Niat salat fardhu zuhur. Kan itu harus ada dalam hati. Niat salat fardhu zuhur. Ulama sufi menganggap sholat itu harus khusyuk semua, mulai dari awal sampai akhir. Ulama fikih katanya, ya kalau bisa, kalau nggak bisa, awal harus ingat. Ketika takbiratul ihram harus ingat. Katanya orang ahli fikih itu cukup sudah menjadikan salatnya diterima oleh Allah. Ringan. Akhirnya dikomentari oleh orang-orang sufi. Itu salat sing koyo ngono iku berarti salat wong koyo duwe roh tapi gak iso apa-apa. Gak iso apa-apa. Jadi urip tapi sakit. Nah ilinge cuman nang awal to, iku jarene ngono. Ya wis, anjene wong iku ya ora iso 100%. Ya, kiralah 50% lah, pirang persen paling titik pada awal sholatnya. Paling sedikit harus diusahakan awal sholat itu ada kekhusyuan yang dilaksanakan oleh musolli itu. Jadi enak ada ulama fikih yang bicara seperti itu. Adapun sholatnya orang-orang yang lalai itu sholat yang mengkhawatirkan bahwa mukhtiratun
Itu syarat yang mengkhawatirkan. Illa ayatahu madahullahu birahmati ar-rahmatu wasi'atun wal karamu fa'idun. Orang yang salatnya dalam keadaan lupa itu mengkhawatirkan, kecuali kalau dia itu dipenuhi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu jembar. Rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi semoga orang-orang yang salatnya masih belum bisa sempurna kekhusyuannya akan mendapatkan rahmat. Soalnya rahmat itu wasi'ah, jembar. Wal karam fa'id, dan kelomanan Allah itu amber-amber, tumpah-tumpah, sehingga mengenai semua orang Islam. Nas'alullah ayataghammadana birahmati wa yughammirana bimaghfirati. Kita mohon pada Allah semoga Allah merubungi kita dengan rahmatnya. Apa merubungi? Menutupi kita dengan rahmatnya. Semoga Allah bisa menutupi dengan ampunannya. La wasilata lana, sebab tidak ada wasilah, tidak ada lantaran, tidak ada lantaran. Tidak ada wasilah, tidak ada perantara bagi kita untuk bisa mendapatkan rahmat maghfirah illal i'tiraf, kecuali pengakuan bil ajzi anil qiyam bi ta'ati, mengaku nggak bisa, lemah melaksanakan ketaatan pada Allah SWT. Ya Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla, aku ngaku ya Allah bukan ahlinya masuk surga firdaus, tapi aku gak kuat ya Allah kalau aku dimasukkan ke neraka. Jadi tidak ada wasilah untuk bisa selamat kalau belum bisa melaksanakan salat yang khusyuk, kecuali ngakoni kelemahannya melaksanakan salat yang sebenarnya, melaksanakan ketaatan yang sebenarnya, yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi ngaku nggak bisa, belum bisa, minta ya Allah berilah aku bantuan, berilah aku pertolongan, berilah aku taufik agar aku bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan pada Engkau yang seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ngakoni ojo duweni ati ujub, aku syaraku, aku sedana wajiban, aku kalau kita itu iktiraf, mengakui kekurangan dan kelemahannya, itu adalah salah satu dari usaha untuk bisa mendapatkan ampunan, bisa diampuni, bisa diberi rahmat. Ya wis,
tapi yo usaha sing temenan nggih Gusti kula usaha tapi nggih mboten saged pasti mboten saged Gusti tanpa bantuan panjenengan tanpa pertolongan panjenengan mila kawula nyuwun panjenengan bantu nyuwun panjenengan tulung sehingga saged nglampahaken salat ingkang sesuai kalian kersa panjenengan. Walam anna takhlisa salat anil afat wa akhlasiha liwajillah azza jalla wa ada bisyurut al-batinah allati dzakarnaha min al-khusyu' wa ta'zim wal haya sababun liwusuli anwari fil qalbi. Ketahuilah bahwa memurnikan salat, membersihkan salat dari bahaya-bahaya penyakit-penyakit dan mengikhlaskan salat itu ada karena Allah dan melaksanakannya dengan syarat-syarat lahir batinnya yang telah disebutkan, yang batinnya berupa khusyuk dan mengagungkan dan malu, itu adalah sebab mendapatkan nur di hatinya. Takunu tilkal anwar mafatihah ulumil mukasyafah, di mana nur tersebut adalah merupakan kunci untuk mendapatkan ilmu kasyaf. Itu. Jadi agar kita bisa mendapatkan ilmu kasyaf, kita harus punya nur di dalam hati kita. Agar memperoleh nur, jadilah orang yang bisa melaksanakan syarat yang batin. Syarat batinnya itu adalah khusyuk, ta'zim, mengagungkan pada Allah, malu karena belum bisa melaksanakan dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya. Jadi 3 hal ini harus ada. Jadi sekali lagi memurnikan sholat dari beberapa penyakit dan mengikhlaskan sholat karena Allah Azza wa Jalla, juga melaksanakan sholat dengan beberapa persyaratan yang batin. Kan kata Syekh Abdullah, sholat itu punya 2 bentuk. Ada sholat surah zahirah, ada hakikah batinah. Gitu. Nah, kata beliaunya, tidak akan ada nilai kalau tidak ada 2 itu. Harus ada surah zahirahnya dan ada surah batinahnya. Surah zahirahnya apa? Yaitu syarat rukun dan adab tata kramane salat secara lahiriah harus tenang. Adabnya orang sedang munajat kan harus tenang, jangan bergurau, jangan tolak-tolak, jangan gerak-gerik yang tidak pada tempatnya. Jadi gerakan-gerakan yang bukan pada tempatnya harus dijaga. Kalau sudah berdiri ya sudah berdiri. Berdiri jangan gerak-gerak itu. Ada orang yang membaca Quran, kepalanya sambil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa enggak bisa, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahnya, kepalanya jangan gerak-gerakan. Kalau enggak bisa, ya wis aja banter-banter. Barangkali itu karena banter harus digerakkan. Ya wis aja banter-banter lah, sak puasane wis ana mike kok. Malah menurut salah satu pendapat
itu namanya ada gerakan yang lebih dari 3. Sito, lupa, mo, nem, gerak terus. Tidak batal. Kalau menurut pendapat ini, karena gerakan lebih dari 3, batal alatnya. Tapi ada yang mengatakan, kalau kepala tok ya enggak. Bapak. Jadi surah zahirahnya adalah syarat rukun dan adabnya melaksanakan salat dikerjakan. Kemudian hakikat batinahnya ya ini syarat batinah, yaitu kekhusyukannya, memuliakan, mengagungkan Allah dan merasa malu karena pasti banyak kekurangan, kekhilafan yang belum bisa dikerjakan secara sempurna. Jadi ada rasa malunya. Ini akan menjadi sebab mendapatkan nur di dalam hatinya, yang mana nur tersebut satu berupa kunci untuk membuka ilmu kasyaf. Fa'auliya Allah mukasafun ya fi malakuti samawati wal ardi wasrar rububiyah inama yukasafuna bisalat la siyama fi sujud ila taqarrabu al-abdu min rabbi fi sujud. Para aulia Allah yang sudah diberi ilmu kasyaf, terbuka tabir kerajaan langit dan bumi, terbuka sudah rahasia-rahasia kepangeranan untuk beliau-beliau itu diberinya kasyaf ketika beliau-beliau melaksanakan sholat, apalagi ketika sujud. Ini yataqarrabul abdu min rabbih bisujud, karena gawe keparak kawulane Allah marang pangerane ikut dengan cara sujud. Kemarin kita diberitahu kalau kita sujud punya rasa, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang hina. Ini aku letakkan wajahku, kepalaku yang ini anggota paling istimewa bagi saya, tapi aku rela untuk meletakkannya di atas tanah demi untuk memuliakan Engkau yang Engkau adalah Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang Maha A'la. Engkau adalah Zat yang Maha A'la. Saya adalah orang yang... Jadi ketika sujud itu adalah keadaan yang paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah Ta'ala. Ya taqarrabul abdu min rabbih bisujud. Mendekatkan dirinya hamba kepada Allah dengan cara sujud. Lidzalik qala ta'ala wasjud waqtarib. Allah berfirman wasjud lan sujud sira Nabi Muhammad waqtarib lan keparko sira. Aina takunu musafatu kulli salatin ala qadri sifai ala qadri safai an kuduratid dunya. Angin sini bisa terbukanya setiap orang salat itu sekedar bersihnya hati orang yang salat itu dari kotoran budek-budek dunya.
sing buta idunya itu sapiro ana donya nang ati sapiro itu kasupnya akan berkurang ketika masih ada di dalam hati kudratud dunya, buta idunya. Tapi kalau sudah nggak ada kudurat, berarti hati ini terpenuhi dengan ilmu kasofnya. Jadi sudah celeng, bersinar, cemerlang. Yang tadi itu dari bil quwwah wa dhaf. Beda-beda antara salat satu dengan yang lainnya dilihat dari segi kekuatan dan kelemahannya. Jadi kekuatan sofaknya itu bagaimana? Kalau betul-betul bersih, nggak sedikit pun ada kotoran dunia, ya itu berarti dia punya kasaf yang cemerlang, punya mukasafah yang 100%, karena kuat. Dan lemah, kalau lemah ya lemah, kasafnya lemah. Wal qilla wal kathroh, sedikit banyaknya seberapa, ya sekian lah. Gampangane ngomong, ana gelas isine apa? Ana gelas isine cuka penuh, ya banyu gak iso mlebu, wis kana nggone. Dicampuri ya amber, nggak bisa memuat. Tapi kalau cukanya hanya separuh, maka air bisa masuk separuh. Jadi sedikit banyak isi di dalam hati, maka sekian itulah kasafnya. Jadi kudurat dunianya ada sepertiga, berarti sofanya sudah 2/3, maka nurnya juga 2/3. Jadi itu namanya sudah kasroh, lebih baik. Wabil jala wal khofa, kelawan terang lan samare, hatta yang kasibah ibadim asya'u bi'ainik, kakasu ibadim asya'u bimithalik, kama kusifa ibadim ad-dunya fi suratin sifatin wa syaitan fi suratin kalbin jatimin alaiha yad'u ilaiha. Sehingga akan terbuka untuk sebagian musalli sesuatu dengan kehalannya sesuatu itu, hakikat sesuatu itu. Umpama diberi kasaf masalah aras, ya dia melihat aras, lihat kelihatan aras. Wa in kasifu li ba'dihim asyai' bimatalik, kadang yang dilihatkan bukan ainiyahnya barang itu, bukan arasnya, tapi gambarnya. Contohnya seperti ada seorang yang diberi kasaf dunia dalam gambarnya bangkai, diberi kasaf mengetahui hakikatnya dunia, itu kelihatan bangkai. Ini namanya diketahui, diberitahu. Misalnya, contohnya, setan diberitahukan kepada orang yang sudah punya kasaf dalam bentuk apa?
bentuk anjing yang lagi nongkrong. Kalbin fi surati kalbin jatimin alaiha, nongkrong nang dunya. Yad'u ilaiha, undang-undang awasu ilaiha marang dunya. Jadi orangnya yang kasab itu melihat dunia, melihat setan dalam bentuk anjing yang sedang duduk di atas dunia, manggil-manggil, sini, enak iki, ayo tak cekel gini, undang-undang. Akal kaitan Nabi al-Mukasabah juga beda-beda dengan sesuatu yang ada di dalam suatu itu, kebukanya hati. Abadum yang kasulahu min sifatillah, sebagian dari mereka terbuka untuk baduhum dari piro-piro sifatnya Allah Ta'ala wa jalalil kemegahan Allah Ta'ala. Abadum min kafali, bagian lagi yang dibuka adalah fi'lullah, penggaweannya Allah. Wal-ba'di min daqa'iqi ulumil ma'afalah, sebagian lagi ada yang dibuka lembut-lembutnya piro-piro ilmu seserawungan. Wa yakunu li ta'ayyuni tilkal ma'ani fi kulli waqtin asbabu, dan ada untuk menyatakan arti-arti tersebut di dalam setiap waktu, ada sebab-sebab yang samar, latusok, sebab-sebab samar yang tidak dibatasi banyaknya, nggak bisa dihitung. Asadua murasabatul himmah, luwih nemen-nemene asbab yaiku oleh mantesine sejo kang kuat, munasabatul himmah. Lainnya idza kanat masrufatan ila syai' ma'ayyan kana dzalika aula bil inkishaf. Satu ne himmah ketika diarahkan ke sesuatu yang tertentu, maka sesuatu itu lebih utama untuk bisa dibuka. Artinya mungkin ada kehendak ingin mengetahui apa itu aras itu, atau ingin mengetahui di dalam tanah ini ada apa, ada emasnya apa, ada peraknya apa, ada minyaknya, itu akan bisa masrufatul syai' ayat kana dzalika awla bil hisab. Lama kana dzal umur la tatro ro'a illa fil mura'i saqilah. Tapi ketika adanya masalah-masalah ini tidak kelihatan kecuali tempat-tempat melihat yang sudah mengkilat jernih. Wakanatil mir'at kulluha sadi'atan. Sedangkan kaca pengilon itu semuanya itu layang. Karena layang, fatajabat anhal hidayah, maka tertutup dari hadir umur
adanya petunjuk. La li bukhlin min jatil mun'im, bukan karena bakhilnya dari arah zat yang bernikmat tentang hidayah, bal li khubsin mutarakibis sadqi ala masabbil hidayah, tapi karena reget kang tumpuk-tumpuk tayanging yang ada di tempat turunnya hidayah. Jadi di tempat itu mestinya turun hidayah, tapi karena di situ banyak tayangnya, yang numpuk pandel, ya weh, akhirnya nggak kelihatan, patah jabat, kok kaling-kalingan. Astagfirullah. Tasara'at al-isna ila ingkari mithla, sehingga lesannya masyarakat akan cepat untuk mengingkari mengkono khafiyatul mukasyafah, samare mukasyafah. Ini tabu majbulun, karena watak itu, tabiat itu punya watak ala ingkar ghairil hadir, atas ingkar sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang nggak nyata. Pokoknya gak harus dewe ya, gak pernah ya. Harus dewe. Laukan alil janin aklun la angkara imkana wujudil insan fi muttasail hawa. Apabila kandungan itu punya akal, maka dia akan ingkar bisanya wujudnya manusia di udara yang lepas, di lepas udara. Masa iso urip nang alam dunia? Soalnya pengaruh dia ada di kandungan itu. Laukana litifli tamyizun ma rubbama angkara ma yazumul uqala idrakahu min malakut samawati wal ardi. Andai kata anak itu punya kepintaran, maka kadang-kadang dia akan mengingkari apa yang disangka oleh para uqala, orang-orang yang berakal, ketika menemukan adanya kerajaan langit dan bumi. Anak di dalam kandungan belum masuk ke alam dunia, ada di alam kandungan. Kan ada pertama ada di alam arwah, terus pindah ke alam kandungan. Nanti setelah di alam kandungan akan pindah ke alam dunia. Setelah ada di alam dunia akan pindah ke alam barzah. Antara di alam barzah akan pindah ke alam akhirat. Nah, orang yang masih ada di alam kandungan, umpama kok diberi tamyiz, kepintaran, ya mungkin akan ingkar apa yang disangka oleh para orang-orang yang punya akal, bisa mengetahui adanya kerajaan langit dan bumi. Akan insan fi kulli thairi yakadu yungkiru mabada. Demikianlah manusia pada setiap keadaan. Ketika masih ada di alam
kandungan, yaitu ingkar dengan kejadian yang ada di alam dunia. Ketika ada di alam dunia, dia ingkar apa yang akan terjadi di alam kubur. Ya kadu yungkir mabada, hampir-hampir dia itu ingkar akan alam yang sesudahnya. Man angkara tawral wilayah lazimau ayungkir tawral buah. Kalau orang ingkar dengan keadaan tingkah para wali, ya jelas dia akan ingkar keadaannya kenabian. Padahal Allah Taala menciptakan makhluk itu beberapa keadaan yang bagi ayungkir puluh aja mawara ada jadi. Oleh karena itu seyogianya tidak mengingkari setiap orang itu apa yang ada di sesudah tingkatannya. Ya, karena yang memberitakan adalah Shadiqul Masduq dan yang memberitakan adalah penciptanya, ya mestinya harus percaya. Besok kamu akan dari kuburan itu akan terjadi gini. Ya besok itu sing bahas Kanjeng Rasul dari Allah Taala ya harus percaya mestinya. Tapi kalau sing ngabari ucap angon malah dopak. Tapi kalau yang beritahu adalah Shadiqul Masduq, orang yang benar dan dibenarkan, ya harus percaya. Nanti dalam kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur, sudah diberitahu seperti itu, ya sudah percaya aja. Tinggal kita kalau begitu harus usaha biar nanti kalau di kuburan kita dapat nikmat, bukan dapat siksa. Usahanya adalah karena dia sudah iman, sudah percaya. Jadi seyogianya tidak ingkar setiap orang akan apa yang akan datang pada peringkat yang berikutnya. Naam nama talabu hadza min al-mujadalah wal mubahadah al-musyawasah alam yatlubu min tasfiyatil qulub amma siwallah azza jalla faqadu fa angkaruhu. Iyalah, ketika mereka mencari, orang-orang yang ingkar mencari dengan cara diskusi, mencari mukasafah maksudnya, terus musyawarah yang bersifat membohongkan pikiran, mereka tidak mencari mukasafah dengan membersihkan hatinya dari selain Allah Azza Jalla, maka akhirnya mereka ada punya mencarinya dengan jalan yang membohongkan. Setelah mereka ternyata tidak bisa mengetahui, akhirnya mereka ingkar. Orang ngomong apa? Gak anak ngomong itu. Soalnya dia gak iso, gak tahu. Usaha nih salah cara. Waman lam yakun min al-musyafah ala aqalla min ayyumin bil ghaib. Wong sing tidak termasuk orang ahli kasyaf, maka paling sedikit dia tidak iman akan barang gaib. Tidak iman akan barang gaib. Paling sedikit dia tidak iman adanya barang-barang gaib. Wa yusaddiqu bihi ila ayyi syahid
Dia akan membenarkan kalau dia tahu dengan tajribah, pengalaman-pengalaman, penjajakan. Fafil khabar anal abda idza qama fi shalah rafa Allah al-hijab bainahu wa bain abdi wa wajahu biwajhi aqamatul malaikah min ladun anqibaihi ila al-hawa yusalluna bi salati wa yu'minuna ala du'ai. Di dalam satu hadis dijelaskan bahwa hamba ketika melaksanakan salat Allah mengangkat tutup antara dia dengan hambanya. Jadi tutup yang ada antara Allah dan hamba itu dibuka dan menghadapinya, madep dengan zatnya Allah. Juga malaikat-malaikat berdiri di pinggir pundaknya ke udara sama. Mereka para malaikat itu salat sebab salatnya hamba. Setelah itu mereka mengamini doanya orang salat itu. Wa annal musalla la yunsaru alaihi illu min analis sama illa ma faqirah. Sesungguhnya orang yang salat itu ditaburkan pada hamba tersebut kebaikan-kebaikan dari atas langit ke kepalanya. Kalau dia kepalanya itu disisir separuh ke kanan separuh ke kiri, itu kan ya ditaburkan di tempat ini di tengah-tengah kepala dan dipanggil-panggil oleh yang memanggil. Law alima dan munaji man yunaji man safata. Orang yang manggil-manggil itu berkata, apabila orang yang sedang munajat itu ngerti zat yang dimunajati, pasti dia tidak akan tolak-tolak. Khusyuk. Warna apa bersama? Bersama. Tuftahu lil musallin. Pintu-pintu langit dibuka untuk orang yang salat. Allah SWT berbangga kepada hamba, kepada para malaikat dengan hamba yang sedang salat. Terbukanya pintu-pintu langit dan menghadapnya Allah kepada orang yang salat dengan zatnya Allah itu adalah merupakan kinayah tentang kasyaf yang saya sebutkan itu. Jadi ilmu kasyaf yang saya ceritakan ya ini. Kinayah, persemon, tembung persemon. Saking anane kasyaf yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai kemana? Jadi kita
ketika sholat usaha dan minta usaha dari temenan mentendang jadi kapan mentendang agar bisa usaha pertama ya semua permasalahan yang ada di hati buang, dihilangkan, ya nggak dipikir lagi, jadi kosong hatinya untuk bisa dibuat zikrullah. Jadi usaha seperti ketika orang-orang yang melaksanakan zikir, kan zikirnya itu disuruh ingat Allah. Usaha supaya hati ini bisa fokus untuk mengingat Allah Ta'ala. Karena sudah biasa zikir seperti itu, maka tinggal praktekkan saja di dalam sholat. Koyok nalika zikir, gampang dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Ratu Zikul Balagat. Amin. Rabbana 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 Amin. Atina fid dunya hasanah. Amin. Adkhilna jannah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana Rabbana Wassalamu Al-Fatihah. Ya karena itu ya karena stain karena siratal mustaqim. Terima kasih. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun ya Assalamualaikum. Pamit parang tur nuwun. Assalamualaikum.